Salve sahabat Katoliko Keren, kembali lagi dalam channel YouTube Katoliko Keren bersama lagi dengan Romo Bayu Ruseno OP. Salve Romo. Salve. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan nanya-nanya nih ke Romo, gimana sih Romo kehidupan di kota Roma, Italia? Karena Roma itu apa ya, bagi orang Katolik sangat istimewa nih Roma. Mungkin Rome Sweet Home, mereka sering dengar dan lain sebagainya. Dan sahabat Katoliko Keren, Romo saat ini setengah studi di teologi biblis ya Romo ya. Di kota Roma, Italia, dan saat ini sedang liburan juga di Indonesia. Dan kita akan mengenal seperti apa sih kota Roma itu. Dan Romo, boleh dibagikan Romo pengalaman Romo selama studi di kota Roma, Italia? Saya sangat bersyukur bisa diberi kesempatan untuk belajar di kota Roma, ya di Italia. Dan karena saya bisa melihat bahwa kota Roma ini adalah kota yang luar biasa. Ya, kenapa? Pertama dari sisi sejarah, ini kota yang sangat-sangat tua, bahkan lebih tua dari gereja Katolik itu sendiri. Dari sisi seni dan budaya juga sangat kaya, berbagai benda seni yang sangat luar biasa, bangunan arsitektur yang luar biasa bisa ditemukan di kota Roma, ya. Dan tentu saja ini adalah pusat iman Katolik. Ada kota Vatikan di tengah-tengah kota Roma yang menjadi tempat kediaman Paus, dan di sana kita bisa melihat, mengunjungi ya tempat-tempat kudus, karena di sana banyak gereja, tapi tidak hanya gereja, di sini juga banyak orang-orang kudus. Dalam artian Santo Dominikus, contohnya banyak santo-santa yang berkunjung ke kota ini dan berdoa di tempat ini, dan juga banyak relik-relik mereka yang tersimpan di kota ini. Ini menjadi saksi, ya, saksi dari kekudusan gereja Katolik. Iya. Dan Romo, apa sih bagi Romo nih yang paling berkesan dari kota Roma selama Romo di sana? Yang paling berkesan tentunya adalah saya bisa mengunjungi tempat-tempat yang sangat penting bagi iman Katolik, ya. Basilika-basilika di kota Roma, gereja-gereja di kota Roma, kemudian mengunjungi katakombe, ya, makam Kristen, juga mengunjungi makam-makam para santo-santa, yang mengunjungi makam para paus, ya, dan juga berinteraksi dengan berbagai umat Katolik dari berbagai tempat penjuru dunia. Ini suatu pengalaman yang sangat berharga yang menguatkan iman dia. Iya. Dan Roma, seperti yang kita tahu nih, di Roma itu banyak banget gerejanya, basilikanya. Apa yang paling Romo terkesima atau tersentuh, terpukau, gereja mana atau basilika apa itu Romo? Dan boleh Romo jelaskan kenapa? Ya ada banyak sih. Yang tentunya paling megah dan yang paling bersejarah tentunya adalah Basilika Santo Petrus. Ya, ini paling besar dan juga karya seninya sangat indah, arsitekturnya luar biasa, dan juga karena memuat banyak relik santo-santa dan juga memuat makam para paus. Ya, di sana juga menyimpan tulang-tulangnya Santo Petrus, dan terakhir ada makamnya Paus Benedictus, Benedictus 16, ya. Jadi pengalaman yang luar biasa bertemu dengan para santo-santa melalui relik mereka. Kemudian yang cukup menarik bagi saya adalah gereja San Clemente. San Clemente ini gereja yang di bawahnya itu ada arkeologis, ya, ada tempat arkeologis. Ternyata gerejanya ini dibangun, di bawah gereja ini ada gereja yang lebih tua lagi, di bawah gereja yang lebih tua ini lagi ada lagi gereja yang lebih tua lagi, unik, sampai 3 layer ke bawah gitu, ya. Iya, jadi banyak bahwa gereja dibangun bertahap, menunjukkan perkembangan iman Katolik juga di gereja Katolik. Ya. Katolik Romo. Dan mendengar cerita Romo, semakin banyak nih yang udah pengen banget nih Romo ke Roma nih Romo. Mampir. Dan mungkin banyak umat juga berdoa agar bisa sampai ke Roma nih. Dan ada pepatah nih Romo, banyak jalan menuju Roma. Betul. Itu artinya apa sih Romo, bagi Romo? Oke. Pertama secara literal, ya. Karena salah satu pencapaian atau kontribusi dari Kekaisaran Roma pada waktu itu adalah membangun jalan. Ya, mereka salah satu membangun jalan di berbagai tempat di daerah-daerah yang mereka sudah kuasai, dan jalan-jalan ini terkoneksi sampai menuju kota Roma. Jadi
Kenapa disebut banyak jalan menuju Roma? Karena memang secara literal banyak jalan yang dibangun oleh Kekaisaran Roma untuk menuju kota Roma. Ya. Yaitu arti literalnya ya. Arti kedua ya saya melihat dari sisi rohani ya. Bahwa ada banyak cara Tuhan memanggil kita kembali pada iman Katolik. Katolik Roma ya. Ada cara yang luar biasa dengan mukjizat, tapi kadang-kadang dengan cara yang sangat sederhana ya. Panggilan-panggilan sederhana yang bertumbuh pelan-pelan ya, kembali kepada iman sejati. Wah, luar biasa Romo. Dan ini yang terakhir nih Romo. Ini bagi yang fix-fix ke Roma nih Romo. Oh, siap-siap. Mereka apa aja sih Romo yang harus mereka siapkan untuk pergi ke Roma nih? Apa persiapan apa gitu Romo? Silakan. Ya, wajib dibawa. Persiapan banyak sih persiapannya. Banyak Romo ya. Ya, pertama ya harus siapkan tiket dulu gitu. Harus betul, tiket Romo. ya, lalu jangan lupa visanya ya, jangan lupa visanya. Sampai di Roma kita lihat datang pada musim apa ya? Kalau pada musim panas ya harus siap kepanasan ya, maksudnya bajunya ya nggak jangan tebel-tebel ya. Tapi kalau musim dingin ya harus siap dengan baju musim dingin ya untuk winter. Kalau saya pribadi menyarankan pergi ke Roma saat winter. Kenapa? Karena lebih sedikit orang saat winter. Maksudnya turisnya nggak begitu banyak. Kalau summer, musim panas itu banyak sekali turis. Jadi winter salah satu waktu terbaik. Winter itu November sampai Februari. Ya itu kesempatan bagus. Dan kemudian pastikan bawa euro, euro yang cukup ya. Kemudian tinggal di mana? Ya, harus dipastikan dulu mau tinggal di hotel atau tinggal kalau ada teman Romo atau suster bisa tinggal di tempat mereka. Ya, biasanya dipungut biaya tapi jauh lebih murah. Itu paket hemat ya. Kemudian ya ditentukan mau kemana saja, jadi dibuat itinerary-nya ya. Jadi bisa berkunjung ke tempat-tempat yang direncanakan di awal. Kalau apakah ini mau ziarah, berarti kalau ziarah ya ke tempat-tempat rohani, gereja, atau ada wisatanya. Wisatanya bisa mengunjungi kayak tempat-tempat seperti Koloseo ya, dan lain sebagainya. Banyak museum-museum juga banyak di sana. Ya. Lalu ya hati-hati ya, ada pencopet juga. Seperti Indonesia. Iya, ada pencopet, ada scammer juga, jadi tetap hati-hati. Memang tidak seberingas di nggak sebarbar Indo mungkin ya, tapi tetap hati-hati ya, jadi tetap hati-hati. Jadi itu juga perlu diingat. Jadi banyak hal ya yang perlu dipersiapkan. Ya, jadi saya tidak bisa bahas satu-satu, tapi ya intinya kalau mau ziarah ya berarti fokusnya ya ke gereja. Kalau mau wisata ya bisa ke tempat-tempat wisata di Roma. Iya, luar biasa Romo. Romo, ini kita sudah akan menutup sharing kita bersama Romo Bayu. Dan apa sih yang ingin Romo sampaikan kepada umat Katolik Indonesia? Untuk umat Katolik di Indonesia, pertama kita harus bersyukur bahwa kita dipanggil pada iman yang sejati ya, dan ini adalah sebuah kasih karunia Tuhan yang luar biasa. Dapat mengenal Yesus di dalam Ekaristi, mengenal Yesus dalam sakramen-sakramennya, mengenal Yesus dalam gerejanya ya. Dan kita harus jaga iman yang keren ini, kita harus kembangkan, dalamkan iman yang sejati ini, sehingga sungguh membawa kita pada perubahan, membawa kita pada kekudusan dan keselamatan. Salve. Amin, Katoliko keren. Dan sampai jumpa sahabat Katoliko keren dalam sharing-sharing kita di masa mendatang. Terima kasih banyak Romo Bayu. Terima kasih. Kami selalu mendoakan Romo semangat selalu dalam studi di Roma. Dan sampai jumpa, salve.